Kan kalau pernah dengar mitosnya katanya hantu itu suka dengan darah mens. Kayak komodo. Kalau komodo semua darah. Oh iya. Kenapa darah? Itu kalau mau ke komodo jangan mens. Karena kecium darahnya. Kita lagi nonton, tiba-tiba ada 4 buku jatuh. Berat. Kaget, gue berdua Thomas. Berdiri kita langsung duduk gitu, dari yang tadinya rebahan langsung duduk. Yang bikin lucu ada statement Thomas. Kalau mau tinggal sini bayar. Teman-teman baperan, kembali lagi di Biar Baper di hari-hari menjelang libur lebaran. Anjir. Oh iya. Dekat lebaran ya, berasa. Untuk teman-teman yang merayakan, mohon maaf lahir batin. Biar Baper mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini. Ini hari ini kita lagi di Batak Coffee and Eatery. Betul. Di daerah Senopati. Senopati. Kopinya enak, silakan yang mau mampir ke sini ada, cek aja di Google. Di Google. Cek aja di Google. Ada Senopati enak sini nongkrong. Yang punya kebetulan teman kita juga. Iya. Si Bella. Tadi orangnya ada, terus pulang. Lalu udah pulang dia. Kita hari ini mau ngobrol bebas. Bebas. Iya. Tahu. Gue jadi ingat itu. Gue kemarin gara-gara ngomong itu. Temen lu ternyata mau main ini ya? Film ya? Iya, iya. Temen lu yang bisa tarot. Tarot, iya. Siapa namanya? Lupa gue. Miftah. Bukan Miftah. namanya. Tapi nama IG-nya? nama panggungnya Magistus. Magistus. Namanya magis sekali. Gue pas lagi apa namanya? Nama entertainment sekarang. Bukan apa namanya kalau film lagi preview, bukan preview, apa istilahnya? Premier atau press release lah. Oh, press conference. Press conference. Ih, kawan Henry nih, gue bilang asal ini kawan lu. Iya, wah iya bener gue liat, karena gue pernah liat Henry nongkrong kan. Iya. Sama si Magistus, panggilnya siapa sih? Sorry. Miftah. Namanya Miftah, dipanggilnya Magistus Miftah. Miftah. Sama si Miftah nih, bener ya? Bener. Pas gue cek, iya bener kawannya. Wah lucu juga tuh, kamu kita aja kali ya. Gue tertarik tuh dia jago tarot. Bukan jago, gimana sih kalau tarot tuh dia bakat atau apa lagi gitu. Agak tahu sih kalau Kita tanya lah ya. panggilan Tuh ya, bisa masuk panggilan tuh ya. Apa nama filmnya lu? Ghost in the Cell. Ghost in the Shell. Oh iya benar. Satu tawanan kerasuk. Iya. Gitu lah ya, gue gak terlalu ini sih, satu tahun Iya, pasti kerasukan kayak setan-setanan gitu. Sehingga semuanya jadi harus berperilaku baik sih. Lucu juga tuh. Setan-setanan. Dia bilang tuh katanya ya make up-nya lumayan ribet tuh kata dia gitu. Film horor sih ya. Film horor. Horor di Joko Anwar ya? Tapi dia nggak spesifik horor, kayak ada komedik apa gitu. Iya kayaknya ada Tora Sudiro juga nggak sih kalau nggak salah? Oh, itu rame sih line-up-nya. Rame ya. Keren. Kalau dari Miftah sendiri sih orangnya sangat menghibur memang. Ya, seru lah pasti. Sangat menghibur orangnya. Sangat menghibur. Terus dia juga ini kan mempelajari pole dancing. Waduh, gue bilang susah bener nih pole dancing. Udah lu follow? Belum ya. Follow aja. Kan gue belum kenal maksudnya. Iya. Belum kan. Nanti gue kenalin. Cuma seru juga tuh Ghost in the Cell tuh. Aneh juga sih cerita hantu di sel tuh. Iya. Lagi banyak sih film-film hantu di Indonesia. Indonesia yang paling film hantu kan, paling ini kan. Iya. Paling laku. Nomor 1. Udah nggak nomor 1 lagi ya? Udah kegeser. Nomor 1, udah kegeser sama agak lain. Tapi film hantu tetap inilah. Maksud gue tetap, kenapa ya? Karena relate kali ya. Iya, tapi kayak apa? Banyak hantu di Indonesia kali ya? Hantu Tapi benar, bahkan di daerah, setiap daerah tuh punya apa namanya istilah itu, Hantu khasnya masing-masing. kita bilang hantu tuh apa ya? Cerita. Penampakan atau apa ya? Implementasi dari rasa takut yang berbeda-beda. Asik. Ilmiah tuh. Waktu di Banjarmasin gua kenal istilah kuyang. Oh kuyang, ya gue pernah dengar kuyang. Gitu. Terus misalnya kalau di Bali kan kita dengar istilah leak. Iya. Kalau di Batak begu ganjang, hantu panjang hantu tinggi, begu ganjang namanya. Kayak gendu. Kayak gende. Oh, iya. Gende, kunti, tuyul, banyak banget. Iya. Dan sangat ini sih memang sangat lekat gitu dengan kehidupan sehari-hari, karena itu ditempelkan dengan apa ya? Ditempelkan dengan pamali, ditempelkan dengan cerita-cerita yang supaya lu tidak melakukan ini
Iya. Sorry, lu jangan melakukan ini, nanti lu akan ini dengan si makhluk halus itu. Gitu. Iya. Misalnya jangan main sore-sore, nanti lu diculikin dulu kayak gitu-gitu. Iya, apa diculik apa? Wewe. Wewe gombel lah Gombel, gitu-gitu. iya. Tapi ada nilai-nilainya. Baik sebenarnya untuk itu juga. Tapi itu gue pernah ketakutan pas kecil. Kalau udah pulang tuh udah sebelum azan harus udah balik. Karena ya teman-teman kecil kan. Tapi soalnya mereka ya, karena kita Kan jadi takut jadinya kayak. Hah? Emang Karena iya? ke bawah. Nangis. ya tapi gue mau ini deh, gue kan pribadi nggak begitu ini ya. Gue tuh salah satu orang yang tidak terasa dekat gitu dengan hantu. Saya gini, secara agama memahami ada istilah iblis. Iya. Ya dong, secara agama Kristen gitu. Tapi secara keseharian, gua tuh satu nggak pernah lihat sebenarnya. Lihat penampakannya gitu. Paling dengar cerita. Tuh dengan cerita. Yang kedua juga gua entah kenapa merasa itu tidak menakutkan buat gua, nggak tahu deh. Setan. Iya, bukan hantu. Ya. Oke. Pertanyaan gua apa gitu. Lu kalau ngelihat terus apa gitu maksud gua? Iya. Hanya rasa takut aja kan? Iya sih, kebanyakan sih pada ketakutan. Mungkin karena bentuknya kali. Bentuknya oke, menyeramkan. Cuma itu kan menurut gue ya kayak penggambaran aja nggak sih, penggambaran dari sebuah ketakutan. Contoh, gue kalau melewati jalan sepi, yang gue takutin bukan setan, jin, hantu. Preman. Ada orang. Maling. Itu juga begal sih. Lebih ke Kan ada dua begal. tuh. Iya. Entah dia bermaksud jahat, entah dia mabuk. Yang mana nih? Dua-duanya nggak ada yang enak nih. Bermaksud jahat rumit, mabuk ribet gitu. Dibanding ketemu setan, kalau ketemu setan ya udah terusin aja nggak sih jalan lu gitu. Maksud gua, gua membayangkannya seperti. Tapi apakah karena gua tidak pernah secara langsung Melihat. Iya. Karena gue inget ini Harit Iskandar namanya, dia komika Malaysia. Dia bilang gini, masalah hantu tuh di Asia lebih lekat dibandingkan di Eropa. Oke. Hantu ya dan sejenis, kalau mereka kan Dracula dan sejenisnya, vampir. Kenapa? Karena kita tuh terbagi dua. Satu, lu pernah mengalami sendiri. Iya. Yang kedua, kalau lu nggak pernah ngalamin sendiri, lu tahu orang yang pernah ngalamin sendiri. Iya. Iya benar. Dua kategori Benar. itu kan. Dua kategori Jadi itu yang benar. mana nih? Contoh, dia sampai ngasih contoh. Lu pernah lihat setan nggak? Nggak pernah. Tapi lu punya tante nggak yang pernah lihat setan? Pasti punya. Atau punya gitu. Iya. Ada. Bener juga. Mungkin gua kategori pertama yang jadi kategori kedua ya berarti ya gitu. Dengar cerita. Iya. Tapi kan untuk mempercayain itu jadi susah. Oke, dari kategori itu nih, lu udah pernah lihat setan? Belum. Melihat Melihat secara langsung gitu. Aduh, ada sih. Tapi kayaknya di mana? gue gak bisa bilang itu setan. Nah, jadi kan. aku udah cerita, tapi kalau gue ngalamin sendiri. Jadi waktu itu gue pergi ke villa di daerah Cilegon. Nah, villanya itu Banten nih ya. Banten. Jadi kayak apa? Villanya gede lah, lumayan gede. Terus di tengahnya ada pendoponya. Nah, terus di tengah pendopo itu ada villa, ada ruang bersama. Terus villa lagi kayak kamar tidur itu bentuknya villa-villa sendiri gitu. Ada Cottage gitu berarti. cottage, ada 3 cottage, terus ruang bersama. Suatu ketika kami berangkat, berapa orang ya? 2, 6, 9 orang. Rame. Ada 2 pasangan, cowok cewek, terus nyokapnya temen gua, pacar temen gua, terus ada adeknya sama satu lagi lah nih. Jadi gua kamarnya dibagi lah nih dari 3 cottage, abang ade sama gua, 2 pasangan sama satu lagi pacar temen gua sama ibunya. Di kamar gua itu memang ada kamar mandinya, semua ada kamar mandi dalam. Terus tapi memang pas masuk tuh udah Hawanya. nggak percaya ya, kayak hawanya nggak enak gitu. Nah terus pas sore mandi gitu berasa kayak ada yang liatin. Di kamar Kamar mandi shower nih. Lo diintipin. Gak ada dong. ada orang di Kayak ngeliatin, tapi mungkin juga ada warga gitu, warga ngeliatin dari atas. Males banget. Warga, gua nggak enak dan ntar dia minder. Nah, malam udah makan, udah pada capek, mau tidur lah. Mau tidur, entah kenapa tuh cewek teman gue tuh iseng banget tuh hari itu.
lagi iseng bercanda-bercandain teman gue yang tidur di situ yang pacarnya juga. Kita dikunciin dari dalam, dari luar. Jadi kuncinya diambil dari dalam, kita dikunciin dari luar. Ya udahlah bodo amat, ntar kita tidur. Nah, ini zaman handphone GSM ya. Ya. Jadi zaman apa? Nggak ada Lu SMP WhatsApp, dong. nggak ada BlackBerry. Lu SMP? SMA. Malah kuliah gua. Kuliah GSM? Enggak dong. Gua masih handphone, gua masih GSM tuh. Itu Oke. tahun Belum 2007, 2008. Oh iya. Belum BlackBerry soalnya waktu itu. belum BlackBerry itu. Android mau mulai. Belum ada kayaknya Android. Belum. Belum ada istilah Android lah, masih BlackBerry satu. BlackBerry. Terus lagi rebahan-rebahan, tiba-tiba dari pintu kamar mandi kayak ada yang gebuk dari dalam. Dipukul. Kaget dong. Apaan ya? Angin kali, angin. Karena memang di atasnya ada bolong gitu. Iya. Mungkin angin atasnya- kali ya. atasnya kosong Iya, gitu ya. kosong. Tiba-tiba digebuk lagi. Jeder. Udah mulai parno dong. Ketakutan kita. Mau SMS nggak ada signal, susah. Udah intinya kita pengen keluar nggak bisa. Jadi udah kita dikunciin dari luar. Dan tirai kamarnya udah ditutup. Pintu kaca. SMS-in isi cewek teman gue nggak nyampe, teleponin nggak nyambung. Akhirnya gue coba telepon teman gue si Adit nih yang di cottage sebelah. Telepon, diangkat. Dit, dijawab sama dia. Kenapa Le? Ini kamar gue nggak bener nih, gue bilang. Lu bisa kesini nggak? Apaan sih kata dia? Bukain pintu, please, gue bilang gitu. Lu samperin ke kamarnya Mami, minta kuncinya karena kita dikunciin dari luar. Terus kata dia, iya bentar ya. Ditutup, tet, tutup, digebuk lagi, ceder. Parno dong kita. Udah kita buka dah tirai pintu dah, kita gedor. Tapi lampu nyala tuh. Lampu nyala, kita buka tirai. Tiba-tiba jadi kan posisinya nih cottage gua, cottage-nya si Adit, ruang bersama. Ini kamarnya si Mami nih. Ini taman. Tiba-tiba itu kan jelang waktunya nggak lama, singkat. Gue buka tirai, gue ngeliat Adit lagi berdiri depan cottage-nya si Mami. Karena berdiri diem doang gitu. Terus kita ketok-ketok. Dit, teriak-teriak. Terus si Adit akhirnya nengok, ngeliatin kita anjing. Gue sampai merinding nih sekarang ngomongin ini. Dia akhirnya jalan ke arah kita. Terus kita bilang, bukain. Terus ternyata kunci itu nyantol, nggak pernah dibawa sama si Berdika. Nyantol tuh di kamar kita. Bukain. Apaan sih kata dia? Bukain pintunya. Oh, dibukain tetep. Aku buka pintunya. Kita keluar tuh langsung pada ngibrit tuh kita bertiga cowok. Kabur. Sama si Adit ini. Aditnya diem. Oke kita heboh, gedor. Akhirnya kita lari ke kamarnya Mami. Kita bilang sama gedor, Maminya keluar. Kenapa? Oh lah, angker. Kamar ada yang gedor. Ya udah kalian pindah. Angkut barang nih. Kita lagi angkut barang dari cottage kita ke cottage si Mami. Angkat kasur, barang-barang rapin, taruh. Nah, si Adit itu berdiri di ruang bersama nih. Di tengah-tengah tuh berarti. Tengah-tengah. Dia berdiri diem ngeliatin kita lari-larian. Terus terakhir tuh gue yang balik ke kamar karena ngambil charger sama buku gitu. Pas gue lagi dari cottage Mami mau ke tempat ke cottage gue yang original, Sally tuh megang SLR kamera gue, terus foto-fotoin kita, flash, terus bilang, lu ngapain Dit? Gue pengen fotoin mukanya ketakutan. Waduh Tuhan, merinding gue lagi, gue merinding lagi sumpah. Terus kayak, anjir nggak jelas tuh aneh gue bilang. Terus gue balik kamar, ke cottage Mami, itu kamar itu kita nggak peduli tuh. Masuk kamar, tutup pintu kaca, tirai, terus si Mami sama si siapa namanya si Mami sama si Berika nanya dong, kenapa kalian gini ceritalah. Tiba-tiba pintu cottage kamar Mami digebuk dari luar, pedang. Apaan tuh? Kita buka intip ada orang. Akhirnya udah ketakutan, udah doa tuh di kamar. Tiba-tiba dia ketok, tek. Siapa? Ini gua Gembul. Gembul beneran? Iya. Kenapa sih kalian rame banget?
buka dong. Bener si Gembul sama si Adit, set. Kenapa kalian? Wah, angker tempatnya. Kejadian gini. Tadi lu gebuk ini ya, pintu kaca? Kagak, orang gua baru nyampe. Cuma ketok-ketok. Wah, udah ngumpul ke kamar TV. Ke ruang bersama. Di ruang bersama, ngobrol-ngobrol lah. Iya, tadi kan si Adit keluar. Gak ada jawab apa. Gua gak pernah keluar kamar. Gue sama Gembul ngeliatin dari dalam kamar, kalian ngangkat-ngangkat kasur. Terus gue bilang, lu jangan bohong, gue bilang. Lu jangan bohong. Lu pakai baju kuning andalan lu tuh. Ada tulisannya tuh baju andalan dia banget nah. Baju andalan. Iya kayak itu kalau gue mau ganteng tuh baju gua tuh gitu. Nah, Malam-malam ganteng tuh ya. iya. Tadi lu pakai kagak? Gue tuh ngeliatin kalian, gue sama Gembul ngeliatin dari dalam ngintip. Tuh si Bule, si Koyet sama si Rio ngapain ya lari-lari ngangkat-ngangkat kasur. Kagak Dit, lu megang SLR gua, lu foto-fotoin kita. Terus lu bilang, gue pengen liat kalian ketakutan. Coba mana buka SLR-nya, kita lihat. Nggak ada fotonya men. Nggak ada fotonya. Terus dia, wah, ini merinding lagi gua. Sumpah. Itu terserem yang pernah gue alami. Terus akhirnya nggak percaya lu ngerjain kita nih, bongkar barangnya dia, nggak ada tuh baju kuning. Sampai si Adit itu nelfon ibunya di rumah besoknya, mah bajuku yang warna kuning ada di rumah nggak? Ada, ini lagi di jemuran. Masya Allah gue bilang. Itu serem banget. Akhirnya besoknya nih, tadi kita tuh mau 3 hari 2 malam. Itu malam pertama. Nggak nyampe tuh 2 malam, langsung pulang malam itu juga. Nah, Mami itu bisa ngeliat. Katanya. Jadi, menurut Mami, kita tuh sempet berenang-berenang di pantai. Temen gua, si Berdek itu lagi menstruasi. Nah, versi, kan kalau pernah dengar mitosnya katanya, hantu itu suka dengan darah mens. Kayak komodo. Kalau komodo semua darah. Oh iya. Berapa darah? Itu kalau mau ke Pulau Komodo jangan mens. Karena kecium darahnya. Nah, si Mami bilang, itu kayaknya ngikutin kita dari di pantai ikut ke villa. Sama di deket taman katanya, itu dia nungguin. Wah Tuhan, gue bilang, itu lemes banget. Itu bener-bener kita sampai searching. Gue inget tempat-tempatnya Tanjung Lesung. Oh tahu Tanjung Lesung itu. Gitu, makanya itulah kejadian cerita serem gue lah tuh. Itu tuh yang pernah gue alami langsung. Temen gue sempat 3 tahun nih kerja di situ. Di Tanjung Lesung? Iya. Dan banyak cerita lu serem. Parah. Nyambung nih berarti dia. Parah, ceritanya parah. Jadi memang apalagi dia kerja di situ setelah kejadian tsunami. Oke, bener, tsunami yang yang PLN, yang terakhir itu. Acara PLN itu ya. Yang ada band yang Dia meninggal tuh. Iya. Jadi setelah kejadian itu memang banyak. Dia bilang pas kejadian itu dia kebetulan untungnya lagi di Jakarta tuh. Iya. Karena biasanya dia mes di sana kan. Pas dia balik katanya banyak yang jenazah-jenazah di inilah udah diangkut-angkutin di sana. Iya, ini yang apa? Pokoknya setelah kejadian itu dia di sana, itu dia ngerasa setiap malam tuh dia nggak pernah bisa tidur dengan tenang. Oke. Ada aja ya sama yang kita dia kayak ketok-ketok jendela, terus tiba-tiba dia ngeliat temennya lagi masak, ternyata temen itu bukan temennya baru datang gitu, baru balik dari kantor. Gitu. Dia lagi masak-masak gitu, lo masak apaan? Diem aja kan. Ah ya udahlah, balik kamar, set dia keluar. Gitu. Oh, Tanjung Lesung. Iya. Tapi ada kemungkinan penjelasan logisnya nggak, Hen? Dari peristiwa yang lo alami? Gue merasa tidak ada. karena gue sudah mencoba menjelaskan secara logis. Kayak lu fotoin kita, tapi fotonya nggak ada. Lu pakai baju warna kuning itu, kita udah bongkar nggak ada. Tapi lu untuk bersentuhan nggak dengan si Adit dalam posisi bersentuhan fisik? Nggak pernah. Dan yang kalau misalnya bercanda ya, taruh dia ngerjain kita, masalahnya itu situasi udah mencekam. Dan kedua pacarnya si Adit dan si Gembul ini juga mengkonfirmasi, enggak, beneran. Semua di dalam. Kita berempat di dalam kamar. Dan kita ngeliatin kalian lagi lari-lari ngibrit-ngibritan. Terus kayak, ini beneran nih, enggak jangan bercanda, udah bener-bener kayak serius nih, karena ini menentukan kita stay 1 malam lagi apa enggak. Gitu. Wah tuh
Sering banget Ya ya. cuma ya. Setelah gue searching loh, Nah. Tanjung Lesung itu ternyata di tahun zaman-zaman dulu itu banyak kampung nelayan. Dan kampung nelayan itu sering di raid lah, diserang sama bajak-bajak laut. Jadi sering dipancungin, dibunuh, pembantaian. Itu sering terjadi di daerah Tanjung Lesung. Karena kita pulang dari situ langsung searching. Itu tempat apa sih, kita googling Tanjung Lesung. Cerita mengenaskan. Iya, wah pantes. Ya cuma yang menarik adalah kenapa kalian yang diserang ya? Kenapa nggak si teman cewek yang tadi mens ya gitu? Iya. Sebenarnya kayaknya karena emang gue gampang disukain sama orang dan gue terbiasa gak disukain sama orang. Jadi lemah. Jadi lemah. Itu bukan hanya manusia, tapi hantu juga tidak suka sama gue. Tapi nggak tahu. Tapi memang kayaknya mungkin diisengin aja kali gitu. Oh, kalau ini sih udah menarik sih. Iya. Maksudnya, Ini bukan panic attack nih kalau kayak gini. Iya. Bukan panic attack. nggak tahu ya, gue tetap ada di posisi skeptis ya Hen, maksud gue karena nggak pernah lihat sendiri gitu. Cuma memang apakah tadi gue ngobrol sebelumnya sama Ardi, karena gue dari kecil memahami bahwa gue tidak mudah. Jadi teman gue pernah cerita itu, kalau lu emang nggak mudah melihat hal-hal seperti itu, lu tidak akan. Sekali lagi gue tidak menolak ada orang yang mungkin bisa ke arah sana. Entah dia bisa melihat roh halus lah dan seterusnya lah bahasanya apapun itu, atau punya pemahaman astral. Tapi gue tidak mudah, nah makanya gue gila banget sih itu sebuah halusinasi yang proyektif banget gitu bahasa gue, terproyeksi dengan baik gitu ya dong, kalau sampai ngelihat kan gitu, bahkan sampai beneran bertegur sapa gitu kan, sampai ngobrol kan, itu kan Ngobrol. interaksinya gila bener. Yang bingungnya sampai yang ini sih, sampai buka. Iya, dan buka itu. Dan maksud gua nggak, yang ngeliat Adit itu bukan hanya gua kan. Nah, ada 3 orang kan. Ada 3 orang lain. Minimal 3 orang sekamar itu kan. Betul. Gitu, itu dulu deh. Tapi Adit itu tidak pernah melihat dirinya sendiri yang lagi di ruang bersama. Oh, tapi itu kelihatan dari. Jadi misalnya nih ruang bersama nih ya, kacanya tuh gak kesini. Jadi dia tuh nggak pernah ngelihat dirinya sendiri yang lagi berkeliaran. Tapi ngeliatnya lu doang. Gue sama anak-anak lagi lari-larian. Gitu. Jadi si Adit itu nggak pernah ngeliat dirinya sendiri, itu yang lagi di ruang bersama itu. Gila. Itu kayak nggak lu pakai baju kuning lu. Gue tahu kalau dia bawa pakai baju kuning itu dia lagi pengen ganteng. Jadi gue tahu, gue hafal banget baju itu. Gitu. Nah itu salah satu pengalaman gue sih kalau setan-setanan. Paling ya. Tapi peristiwa itu membuat lu ini nggak? Membuat lu kemudian menemukan peristiwa-peristiwa lain gitu, atau memang ini doang nih yang Ya ada ya loh, tapi maksud gue yang kayak gue pernah lagi di lapangan kosong gitulah nih, kayak biasalah kalau di daerah Jantria Bogor tuh banyak kayak coffee shop zaman dulu ya, yang tempat gelap gitu. Terus kayak gue lagi nongkrong, tiba-tiba ada di ujung tuh ada pohon tinggi, terus ada yang ketawa. Itu ada semua orang tuh kayak cabut yuk. itu ramai banget. jadi berani. Jadi ramai banget. Jadi benar-benar Nyari. katanya tuh kuntilanak tuh di situ di atas pohon. Walaupun gue ngeliat kayak bayang-bayang putih itu yang masuk kuntilanak, tapi memang itu ketawa itu nyaring banget. Bisa ditanya gue ngeliat nggak jelas banget sih. Tapi itu gue biasa aja. Paling sama kalau lagi camping. Nah kalau camping Yang itu yang gue lagi ngampingin kalian, kalau itu ada. Itu ada kejadian juga. Gimana tuh? Gue belum denger dah kayaknya. Tapi menurut gue itu kayaknya sih Ada yang iseng. agak janggal aja sih, terlalu ada yang kayak ditarik mental gitu. udah ke arah sana, udah ke arah Iya, dan menurut gue itu memang kayak kita nantangin sih. Kayak penunggu misalnya emang ada penunggu gunung, kita tuh kayak nyamperin gitu soalnya kan udah dibatasin tuh, ini jalur kita pakai rafia. Terus adalah yang kayak kita harus sowan dulu. Terus gue dengan teman gue bodohnya, ayo let's go, kita sowan dulu. Ngapain gitu menurut gue. Akhirnya kita nyamperin daerah itu. Tiba-tiba dia senior ini ngobrol sendiri, tiba-tiba mental jauh. Terus kayak, aduh gimana ya, gue bilang, gue di sini lagi. Gimana ya? Lu gak mau cabut kali ya? Cabut, gue juga udah gelap banget, nggak boleh nyalain senter. Terus gue kayak
doa bapak kami lah gue selalu tolong sudah tolong Ingat Tuhan. Langsung ingat Tuhan. langsung ingat Tuhan gitu. Tapi ya yang menurut gue paling gue alamin sedih mencekam tuh yang itu tuh yang Tanjung Lesung. Ya, maksud gue itu membuat lu jadi ini nggak? Jadi sensitif terhadap hal-hal. Misalnya lu masuk yang gue tangkap kan gitu kan. Itu gue langsung kayak ini kuat banget ya gitu ya. Ya kan masuk ke satu Boleh sih, boleh kalau ngomong kayak gitu. Cuma ya gimana ya? kenapa dia jadi Konstantin? Wah ribet nih. Jadi Konstantin Lu kawan ke tempat yang udah lu kenal aja deh, ada tempat baru. Apa pengalaman experience Anda kenapa bikin Anda jago? Saya pernah di Tanjung Lesung. Itu dong CV Anda. Lo iya kan maksudnya apakah lu tiba-tiba ke suatu tempat wah gitu terasa hal-hal yang gitu nggak sih gitu itu nggak sih efeknya atau ya itu insidental peristiwa aja yang Iya. kemudian ya lu ada di tempat itu kan gitu kan. Iya. Modelnya begitu nggak sih? Karena ini Insidental membuat sih menurut gua. Cuma pengalaman itu nggak pernah yang sampai gua mendalami sih enggak. Lu nggak sempet nyari lagi. Gue kayak masih nyari lagi. Kayaknya gue punya deh kemampuan ini. Itu nggak sih? Ngapain? Kayaknya gue bisa nih. Mulai. Coba tahu lu mau nyari kan gitu. Nunggu rumah ini. Ngapain? Nggak usah. ya kan nggak tahu ya. Maksudnya ya itu tadi karena gue nggak deket jadi masih bertanya-tanya gue dengan hal itu gitu. Tapi lu pernah nggak? Suara. Oh. Jadi yang pernah terjadi adalah kalau gua bukan beda sih, maksudnya yang pernah benar-benar gua alamin adalah suara. Jadi gua pernah sama teman gua di kamar dia, kami mau berangkat, entah kenapa di satu momen gua mendengar ada yang bilang Marlon. Oh nyebut nama lu. Iya. Jelas tuh. Jelas banget. Gua kaget, teman gua kaget. Lu manggil gua? Enggak. Loh, tadi siapa yang ngomong? Enggak ada orang. Gitu. Nah, cuma gue mencari apakah kami sama-sama salah dengar, bisa jadi. Yang kedua itulah yang membuat gue percaya multiverse, tau gak? Oke. Ada gitu kayaknya, ada nih multiverse Doctor Strange nih kayaknya gitu. Tapi itu tidak, nah itu tidak membuat gue ketakutan. Anehnya, membuat gue justru, wih ada, itu tadi. Wah apa nih ya? Gitu. Apakah gue salah? Mungkin, ataukah memang kami mendengar, menarik juga. Nah gitu, gue justru jadi ke arah situ, menarik juga ya. Ada dua orang mendengar suara. Tapi situ doang batasnya gitu. Nggak ada. Bahkan gue di kantor. Sampai jam 2 pagi gue pernah di kantor. Lembur ngerjain apa. Cuma bertiga gue. Gue orang IT sama satu lagi security. Wah cerita kantor kan selalu ya. Selalu ada. Gitu. Selalu ada. Nggak kena gue gitu. Maksudnya gue bahkan tidak ketakutan. Karena gue lebih takut deadline ini kan. setan gitu. Bos gue lebih parah gitu. Itu di kosan misalnya gitu. Gue 7 kali dari kuliah gue udah 10 kali ganti kosan. Nggak pernah gue ngalamin bahkan ada temen gue anak 2001 dia ajak temennya, gue lupa anak Trisakti atau anak Untar. Begitu ke tempat gue besoknya dia sakit Di Ben Hill. waktu itu masih di Karet Sawah. Terus dia, bang bro di tempat tuh banyak banget tuh katanya di kosan gue maksudnya. Cemilan. Nggak tahu makanya kan gue Asap rokok mungkin maksudnya. Saat itu. nggak tahu gue. Saat itu asap rokok Gitu. kali. Ya gue kan sebagai orang yang punya kos Asem. ini. Yang satu lagi kalau yang pernah justru gue ngalamin waktu sekamar sama Thomas. Ben Hill nih. Ben Hill, sudah di Ben Hill. Kita lagi nonton TV, kan ranjang gue ngadep TV. Nah, deket TV ini ada lemari buku. Lemari bukunya ngadep ke sana. TV ngadep ke kami ngadep ke sana gitu kan, kepala di sini. Lemari buku Olimpik, ingat banget gua yang rakitan. Nah, kalau buku itu diletakkan, tatakannya itu sebenarnya lebih gede dari bukunya. Jadi kalau buku itu diletakkan masih ada jarak nih. Nah, gua nggak tahu apa yang terjadi ya, jujur aja. Kita lagi nonton, tiba-tiba ada 4 buku jatuh. Berat. Kaget, gua berdua Thomas. Berdiri kita langsung duduk gitu dari yang tadinya rebahan langsung duduk. Yang bikin lucu ada statement Thomas. Kalau mau tinggal sini bayar. Kita jadi ngakak. Terus Mas kenapa jadi bayar? Loh iya, dia kalau mau tinggal sini bayar katanya. Itu bikin gue jadi nggak takut tau. Dan kita mencari penjelasan logis. Kayaknya kepinggiran deh Lon bukunya lu taruh. Nggak mungkin Mas, lu kan tahu gua kan apik. Nggak ada buku di rak terus ada yang ke pinggir gitu mau jatuh. Itu bodoh banget tuh gitu. Gempa juga Nggak ada. Kalau gempa nggak akan cuman sedikit kan gitu. Misalnya akan terjadi apalah gitu. Jadi penjelasan logisnya nggak tahu. Cuma itu yang terjadi. Bingung juga. Apakah itu gangguan?
aneh sih kalau itu gak gue. Iya. Yang jatuh buku tidak menakutkan dan ada Thomas gitu. Jadi gak ketakutan gitu. Iya. Jadi gue tidak pernah jadi ketakutan dengan peristiwa yang, dan bahkan gue kalau ke rumah Thomas nginep, kita selalu lewatin kuburan malam. Nah, kenapa kita berdua nggak pernah konsep di ini deh. Konsep gue untuk kuburan tuh tidak pernah menakutkan buat gue. Kenapa tuh? Nah, satu, gue punya kakak yang udah pernah, yang udah pernah lagi, yang udah meninggal, karena udah pernah meninggal, yang udah meninggal. Jadi kan kalau di Kristen kita ada di Paskah ibadah kubur. Jadi selalu dulu setiap tahun kami melakukan ibadah kubur, dan di beberapa tahun bahkan kami pernah datang duluan, kuburan masih sepi. Nah, gue selalu ngeliat orang tua, kan acuan gue orang tua gue kan, mereka santai aja gitu. Maksudnya udah sampai kuburan ya udah, karena nggak ada orang, kita di parkiran dulu. Tapi itu juga tidak membuat wah pasti ada hantu, itu enggak. Terus kemudian nanti ada orang datang, ya udah kita ikutan turun, lalu mulailah ibadah, kan biasa diibadah tuh di kuburan gitu. Jadi sudah terbiasa. Yang kedua, di Batak kan ini kan mongkal boli. Kuburan tuh kalau di pemakaman orang Batak, pemakaman tuh pemakaman satu keluarga besar. Selesai dia dikubur di tanah, nanti tulang-tulangnya digali lagi, dimasukkan suatu tempat khusus, dimasukkan ke dalam tugu, gitu. Jadi kuburan tuh tidak pernah jadi satu tempat yang apa ya, yang klinik atau aneh gitu. Nah itu makanya pas gua sama Thomas lewat, kalau lewat ya lewat aja gitu, nggak ada, bahkan nggak ada yang misi ya om, Iya. ya lewat aja, karena apalagi kita tahu ini kuburan warga sini. Orang sekitar ya. lah gitu. Itu sih, tapi apakah itu membuat gua kemudian akan uji nyali di kuburan? Enggak juga sih. Nggak tahu, gua nggak merasa nggak penting juga gitu, karena itu tadi yang gua takutin di tempat sepi kan akhirnya bukan setannya, orang gitu. Orang Tiba-tiba sih, gua ya, ditusuk benar. orang di situ gimana gitu. Gue takut dua-duanya. Dan ular kalau gua. Gua takut tuh di kuburan kan. Gue lebih ke orang sih. Karena kalau gue sendiri gue nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Paling denger cerita. Oh iya. Dan mentok tuh ceritanya kayak yang tadi temen gue itu sama satu lagi paling cerita orang-orang kesurupan bareng-bareng gitu. Kesurupan massal. Kesurupannya juga aneh sih. Iya. Tapi lu ngeliat langsung di kesurupan? Sekali pernah. Jadi waktu itu di salah satu kantor. Jadi waktu itu gue memang kebetulan gue lagi di situ, dan ternyata ada pas banget ada orang yang kesurupan di kantor itu. Massal apa satu nih? Satu orang. Jadi tiba-tiba dia matanya kayak melotopi itu, terus ngegeratakin barang-barang. Orang-orang juga pada ngeliatin, pada aneh, karena biasanya anak ini nggak seperti itu katanya. Itu kan. Jadi dia ngelakuin kayak gitu, orang-orang semua udah pada ngerubungin lah. Termasuk gue lah di situ ngeliat, nih orang kenapa nih? Apakah pekerjaannya sebegitu berat ya? Pikiran gue pertama itu, wah berat nih kayak pekerjaannya nih. Ternyata enggak. Jadi ya dipanggilin lah waktu itu pemuka-pemuka agama lah, kayak ada ustadz, terus ada akhirnya dipanggil pendeta karena dia orang Kristen. Ini agak lain ya. Agak orang pintar kita. Ustadz lah, pendeta mempan beda server kan bos. Iya, ada pikiran kayak gitu ternyata. Panggil pendeta, nggak bisa juga ternyata. Akhirnya ditunggu aja sampai akhirnya dia ini sendiri. Ya mau diapain lagi? Gue mikirnya iya sih mau diapain lagi ya. Gue sampai capek. Iya. Itu, tapi kalau gue ngeliatnya pas gue tanya-tanya ternyata memang dia tuh memang lagi ada kedukaan kan. Lagi ada kedukaan beberapa hari sebelumnya. Kalau gue waktu itu mikirnya kayak, oh mungkin karena memang dia lagi sedih, lagi sangat sedih aja kali, makanya akhirnya meluapkan seperti itu. Oh iya masuk akal. Seperti itu. Cuma kayak histeria gitu, bukan histeria siapa ya? Ya itulah ya bahasanya. Jadi keluar semuanya. Emosional yang dipendam selama ini gitu. Iya. Ya itu sih jadi simpati ya. Iya, jadi horor sih. iya, jadi gue kayak oh iya, Psikolog. harusnya. Oke. Terus pernah lagi gue sekali ngeliat orang kesurupan. Jadi waktu kejadiannya lagi acara kampus juga tuh di gunung. Iya. Adalah yang kesurupan kan digotong tuh. Kebetulan waktu itu kan gue lagi di tenda ya. Gue lupa di tenda itu ada lu juga apa enggak? Kayaknya enggak ada ya. Nggak ada. Kayaknya gue ada dari situ tuh. Digotong terus dia ngelawan-ngelawan gitu lah orang. Sampai celananya agak turun gitu kan. Ya, kebetulan ini perempuan ya. Oke, waduh gitu kan. Terus ada satu di belakang teriak, weh aurat. Terus langsung berhenti. Kesurupannya. Iya, langsung gak ada perlawanan.
Gue kayak aduh. Sadar dia. Aduh, sadar sih enggak, cuma enggak ngelawan lagi. Tadi kan keberontak-keberontak gitu kan digotong. Kelihatan nih. Jadi malu. Rasa malunya menggantikan. Ini sudah kejadian waktu itu. Kita lagi acara penerimaan anggota baru. Piano nih. Ini piano. Lagi ring kesurupan. Ah serius lu? Iya. Ada ya? Oh iya itu ada. Caang. Terus pas dia taruh di sofa, kasih air got. Kalau nggak kasih tahi, susah. Kasih dulu air got, kasih dulu air got. Langsung, gitu susah. Cewek. Cowok. Mau dikasih tahi aja, kasih tahi. Kalau dia sadar dia bohong. Ada mau ngasih tahi. Susah kan? Jadi berpura-pura dia. Kenapa? Berpura-pura aja kenapa? Takut dikerjain. Langsung dikerjain. Takut dikerjain sih kayaknya. Kadang kira apa kayak pura-pura sakit gitu maksud gue ya nggak sih? Itu udah, tapi nggak mempan ternyata. Dari siang udah pura-pura sakit, ternyata nggak mempan, malamnya juga terjadi. Gitu. Terus apalagi ya yang bisa gue lakukan? Wah kesurupan, tring gitu. Lebih liar kita. Setan semua, seniornya anjing setan semua. Kasih air got aja atau kasih tahi. Itu kejam banget. Udah di sofa langsung melek. Udah sadar. Lo nggak tahu bener kan? Kalau dikasih tahi atau dikasih air got masih gak ini kan mau beneran ya. Iya. Ketakutan kita kan. Kenapa nih? Gimana kawan ini? Ngapain nih kan? Padahal sebelumnya itu kita kasih makanan yang bener gitu, makan. Ini kita nggak ada kepikiran mau ngasih air got. Gara-gara ada kesurupan, ada yang teriak udah kasih air got aja. Lu orang gila deh bang. Kasih air got aja. Kasih tahi. Emang kalau kebaikan juga nggak membereskan kesurupan. Harus kasar juga. Tapi gue selalu bingung dengan konsep kesurupan itu. Maksud gue, yang gue dengar selalu, oh nih iya nih kemasukan, kan gitu ya. Kemasukan, kenapa? Karena dia kosong. Gue nggak ngerti deh konsep kosong yang dimaksud tuh apa gitu. Apakah dia tidak berpikir? Ataukah dia melamun? Kalau melamun kan gue juga melamun, kita semua melamun. Oh ntar malam makan apa ya, gini apa ya, oh, aduh ntar malam. Itu melamun gitu, kayaknya nggak kosong. Kalau kosong, gue sering cerita kan, yang gue autopilot, kalau lagi nyetir gitu, itu bahaya banget gitu. Tiba-tiba lu sadar, karena lu udah terlalu sering melalui jalur ini, tiba-tiba lu sadar, gue udah di sini ya. Itu bahaya tuh autopilot gitu. Itu mungkin kosong atau tidak berpikir. Gue nggak paham konteksnya sih. Makanya gue pernah ngalamin peristiwa kesurupan itu junior gue di SMA, ada satu. Sekali, tapi karena gue lagi-lagi ya, gue kan karena nggak terlalu ini, jadi gue apaan sih gitu. Jadi gue tidak mendekat juga karya kesurupan kayak Ardi kan, apaan tuh gitu kan, yang kayak orang lihat orang kecelakaan gitu. Karena semua ngumpul kan. Oke, apaan ya? Kalau kantor orang. Iya, kalau gue kan nggak apaan sih gitu, udah lah. Sekali, dua kali, begitu yang ketiga, entah kenapa gue ngerasa si junior ini caper. Oh, oke. Oh lu berkali-kali gitu, apa masalahnya apa sih gitu? Atau memang, memang ternyata ada gangguan psikologis misalnya. Bukan gangguan apa ya, ada masalah psikologis misalnya membuat dia terus-menerus meluapkan, nah bahasa gue gitu lah, mau apa bisa saja kan. Gitu. Jadi nggak tahu sih, walaupun sekali lagi gue tidak menyangkali ada hal-hal metafisik lah yang di luar nalar yang kemudian bisa ya kayak tadi lah gue dengar suara gitu kan, cuma apa gitu sampai sekarang tapi itu tidak menjadikan ketakutan, walaupun lagi-lagi gue menolak nonton film horor gitu di bioskop karena gue malas dengan rasa kagetnya gitu. Gue tipikal yang anjing itu malas gue. Jantungan. Iya, malas dikagetin gitu, karena film horor tuh kan yang menarik justru bukan saat hantunya muncul, tapi justru saat momen menuju hantunya muncul yang biasa selalu paling menarik. Tapi kira-kira itulah ya pengalaman hantu yang kita alamin gitu. Makanya mungkin kalau gue sih menilainya, walaupun terlepas gue dari sisi yang nggak begitu sering ngalamin atau nggak pernah ngalamin bahkan mungkin nggak pernah ngalamin gitu. Cuma ya kalau tadi kita cerita ini juga sih merinding gitu. juga sih tadi. Kalau dalam dia gue mungkin udah percaya kayaknya gitu, tapi ya jadi mungkin nggak bisa diinin juga kali ya. Setiap orang tuh punya experience. Makanya orang Indonesia bilangnya percaya nggak percaya. Ini benar sih. Percaya nggak percaya gitu. Kalau lu lihat lu percaya, atau lu ngalamin lu percaya. Kalau lu cuma dengar cerita, ya udah skeptis aja dulu gitu ya. Kira-kira gitu ya di 2026.
tentang hantu. Cerita mungkin kalau yang punya Iya, kalau ada yang cerita horor, komen di bawah. Siapa tahu Henry mau ke sana. Iya, siapa tuh Buat Hendra. ngebuka. nggak usah, nggak perlu, ngapain. Atau kita mau uji nyali nggak usah lah ya. Nggak usah. Iya. Kira-kira gitu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang akan mudik, semoga lancar di perjalanan. Sekali lagi biar Bapak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Thank you. Ya.